Halo semuanya, hari ini aku mau sharing dari salah satu khotbahnya Pastor Berry tentang pasukan yang menyerang surga. Teman-teman percaya gak sih bahwa setiap kita secara khusus Tuhan panggil untuk menjadi para penyerang surga? Nah, ada satu contoh yang Pastor mention di sini tentang siapa sih contohnya penyerang surga itu kayak apa sih? Yang pertama di sini aku tulis adalah Daud. Nah, teman-teman pasti kita semua tahu tentang cerita Daud mengalahkan Goliat. Cerita yang sering diceritain dari sekolah minggu. Tapi aku mau throwback beberapa ayat untuk kayak kita remembering lagi. Di 1 Samuel 17 yang ayat ke sebentar. Ayat ke-12. Daud adalah anak dari seorang Efrata dari Bethlehem Yehuda yang bernama Isai. Isai mempunyai 8 anak laki-laki. Daudlah yang bungsu. Jadi ketiga anaknya yang besar-besar itu pergi mengikuti Saul. Tetapi Daud selalu pulang daripada Saul untuk mengembalakan domba ayahnya di Bethlehem. Jadi teman-teman, pekerjaan Daud sebelum Daud bertemu dengan Goliat adalah mengembalakan kambing domba ayahnya. Dan nganterin rantangan, nganterin makanan. Jadi kakaknya itu pergi berperang dan dia tuh nganterin makanan buat kakaknya perang gitu. Terus kayak bapaknya suruh make sure kakaknya ini masih hidup atau enggak gitu. Nah, selama Daud itu mengembalakan kambing domba ini tuh ada sesuatu yang Daud lakukan. Di ayat 34, tetapi Daud berkata kepada Saul, "Hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau seekor beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku akan mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku akan menangkap janggutnya lalu menghajar dan membunuhnya." Teman-teman, apa yang dilakukan oleh Daud ini adalah ketika dia berumur 17 tahun. Kebayang gak sih anak umur 17 tahun disuruh mengembalakan kambing dan domba? Tapi jika salah satu dari domba itu dimakan singa atau beruang, Daud gak let it go gitu. Ya bisa aja gak sih Daud kayak berkata, "Iya pak, sorry gitu, kambing dombanya dimakan singa gitu, saya gak berani juga ngelawan singa." Bisa gak? Bisa banget gitu, karena kan singa dan beruang itu binatang buas gitu. Tapi aku catat poin pertama di sini, penyerang surga itu adalah orang-orang yang tidak menyerah dalam hal-hal sederhana. Sebelum akhirnya seorang Daud itu facing Goliat, Daud itu dilatih Tuhan dari apa? Dari menggembalakan kambing domba ayahnya gitu. Daud tidak menyerah dengan yang namanya kambing domba ayahnya gitu. Even tuh kayak mungkin ya satu domba harganya kalau kebanding nyawanya Daud ya lebih berharga nyawanya Daud. Tapi Daud di sini tidak memikirkan nyawanya gitu. Daud benar-benar menjadi orang yang setia menjaga harta ayahnya. Nah, teman-teman, di dalam setiap hidup kita Tuhan udah taruh yang namanya kambing domba untuk kita gembalakan. Apa sih kambing domba dalam hidup setiap kita? Ya mungkin pertemanan kita, keluarga kita, teman di sekolah, teman di kampus, teman di marketplace. Nah, itu adalah kambing domba yang Tuhan percayakan. Mau gak sih setiap kita menjadi orang-orang yang seperti Daud gitu? Ya mungkin kita berkata bahwa aku kan cuman mahasiswa biasa, aku kan cuman murid biasa, aku kan cuman karyawan biasa, what can I do? Kamu bisa menjadi orang-orang yang menjaga kambing domba ayahmu di setiap marketplace, di setiap sekolah dan lain-lain. Lewat apa? Lewat penginjilan, lewat kamu sharing, lewat kamu ajakin teman-temanmu buat kenal Tuhan. Nah, itu kamu sedang menjaga yang namanya kambing domba ayahmu gitu. Ya mungkin Kak, tapi kan aku gak ada potongan gitu untuk yang namanya ini itu. Penyerang surga kata Pastor di sini adalah orang-orang yang terlihat sederhana tapi sebenarnya punya calling yang luar biasa. Nah, teman-teman, aku lanjut lagi baca di ayat 26. Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya, "Apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu? Siapakah orang Filistin yang tidak bersunat ini sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup?" Jadi hari itu Goliat datang maju nantangin orang Israel untuk buy one, dan gak ada yang berani hari itu kecuali Daud. Terus di ayat 32, berkatalah Daud kepada Saul, "Janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu." Tetapi kata Saul, "Tidak mungkin kau dapat menghadapi orang Filistin untuk melawan dia, sebab engkau masih muda,
sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Nah, teman-teman, poin kedua yang mau aku share tentang sifat seorang penyerang surga adalah dia tidak perlu yang namanya afirmasi. Daud nyerang Saul itu nggak perlu kayak disemangatin dulu sama Saul, ayo semangat Daud, kamu bisa. No, even ketika Saul berkata nggak mungkin kamu bisa mengalahkan Goliat, Daud tetap berkata apa? Aku akan mengalahkannya. Nah, ada satu rahasia terakhir. Kenapa sih Daud begitu berani? Even nggak ada yang dukung hari itu, even semua orang underrated Daud hari itu kan, tapi Daud tetap berani mengalahkan Goliat. The last secret adalah di ayat 37. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga yang akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Nah teman-teman, aku ada satu cerita lucu. This is a short story, tapi ini relate dengan Daud. Jadi ada salah satu anak kecil di Overcomer, umurnya itu sekitar 8 tahun deh kayaknya. Nah, suatu hari anak itu lagi berbuat nakal, namanya kenakalan anak kecil lah. Terus kayak kita tuh beberapa orang dewasa bilang ke dia, kamu jangan kayak gitu, gak boleh gitu. Terus tau gak dia nyautnya apa? Dia nyautnya gini, kenapa gak boleh? Kamu mau aku kasih tau papa aku biar kamu dimarahin papa aku. Nah teman-teman, apa sih yang membuat Daud itu sangat berani mengalahkan Goliat? Adalah kuncinya dari ceritaku ini. Karena Daud tahu siapa Tuhan yang menyertainya. Di ayat 37 ditulis, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin. Poin terakhir yang mau aku share, seorang penyerang surga itu tidak pernah kehilangan identitasnya. Teman-teman, identitas kita adalah anak Tuhan. Akan sangat disayangkan kalau setiap kita itu kehilangan identitas kita. Karena apa? Pentingnya identitas itu yang membuat Daud itu berkata, I'm brave gitu. Kayak gimana sih kayak anak kecil ini gitu loh. Dia mungkin cuma anak umur 8 tahun gitu, tapi ketika ada yang marahin dia berani berkata, kamu apa stop apa aku. Kenapa anak itu bisa berbicara seperti itu? Simple, because he know his father love him. Nah itu yang Daud lakukan, karena Daud tahu bahwa Tuhan itu di pihak dia. Karena Daud tahu Tuhan itu gak akan pernah ninggalin dia. Nah teman-teman, mau gak sih setiap kita itu menjadi pasukan penyerang surga yang tidak kehilangan identitas kita, menjadi pasukan penyerang surga yang gagah berani, menjadi pasukan penyerang surga yang gigih dan tidak pernah kalah mulai dari hal-hal sederhana. Dan yang mau aku mention, kalau hari itu Daud tidak pernah setia dalam hal menjaga ternak ayahnya, menjaga kambing domba ayahnya, Daud gak akan pernah bisa mengalahkan yang namanya Goliat. So itu aja sharing dari aku. Thank you so much everyone, God bless you.